Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, siang, dan malam untuk teman-teman Latsar, peserta Latsar dimanapun juga Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu kita, Widya Iswara kita, senior kita, guru kita, dan juga tentunya master dari Agenda 2 khususnya nasionalisme, Bapak Haji Gugum dari Puslakbang PKSN, Lembaga Administrasi Negara, Bapak Ibu. Baik, Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Oke. Saya izin pakai masker Pak Haji. Oh, silakan, Kang Indra. Saya ini kalau bicara ketutup agak kurang jelas. Oke, ya jadi masalah Pak Haji. Siap. Jarak kita jauh nih Pak Ya, Haji ya. siap. Oke, kita sambil minum Pak Haji, boleh diminum dulu. Oke, terima kasih. Mari, Mas Indra. Ya. Oke Pak Haji. Dan terima kasih banget Pak Haji ini udah mau sharing dengan rekan-rekan kita serta Latsar CPNS terkait nasionalisme. Karena memang nasionalisme ini sesuatu yang sebetulnya wajib Pak Haji ya untuk dimiliki oleh para ASN nih, apalagi para CPNS kita nih ya, teman-teman kita. Namun sebelum itu saya ingin tahu nih Pak Haji, dari perspektif Pak Haji, nasionalisme itu seperti apa sih Pak Haji? Baik, banyak orang bicara nasionalisme Mas Indra, Kang Indra ya. Pertanyaannya kadang-kadang nasionalisme ini juga suka sempit gitu. Ya. Contoh yang paling sederhana, nasionalisme ini tumbuh ya, kelihatan sekali. Ya. Contoh yang paling sederhana Kang Indra, Ya. itu kalau PSSI main sepak bola Oh, melawan ya. Malaysia, Ya. wah, Ya. NKRI semua pakai bendera, Iya, gitu ya. betul. Tapi begitu Persib melawan Persija, Ya. pertanyaan saya di mana nasionalisme? Hilang. Nah itulah saya bilang tadi, maka Ya, perlu ada pemahaman kembali tentang nasionalisme. Ya. Apa sih sebenarnya nasionalisme itu? Ya. Nah, saya melihat berbagai sumber dari definisi ya, ada dari Hans Kohs, Ya. ada dari Renan, ada dari Anderson dan lain sebagainya. Saya coba dari situ menangkap apa sih sebenarnya nasionalisme itu. Tentu dalam konteks Indonesia juga sama di situ. Maka saya dapat simpulkan bahwa yang namanya nasionalisme itu kecintaan, kesetiaan tertinggi yang harus diberikan kepada bangsa dan negara. Nah, itulah pengertian nasionalisme. Ya. Kemudian kapan sih nasionalisme mulai tumbuh atau ada gitu? Ya. Atau kenapa ada nasionalisme di sebuah negara? Ya. Ada nation di sebuah negara? Nah, ini juga banyak teori-teori yang kata Kang Indra itu kita pernah ngobrol-ngobrol. Ya. Ini imajinasi masyarakat itu ya. Ya, imagine Atau community. bahkan dikatakan ini juga produk politik. Ya. Ya, tidak salah juga. Ya, betul. Jadi kalau dalam konteks nasionalisme itu tumbuh kapan? Ya, banyak sekali beragamnya mungkin karena kesamaan warna kulit, kesamaan ras, kesamaan budaya, itu juga bisa membentuk sebuah nation, sebuah bangsa. Ya. Ya. Nah, yang kita kenal mungkin dengan ethnic nation gitu ya. Ada juga karena berdasarkan kesamaan yang lainnya dari keberagaman tadi. Ya. Yang kita kenal dengan civic nation di sini. Oke. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya tumbuhnya bangsa itu ya, atau faktor objektif terpenting dari tumbuhnya nasionalisme itu adalah kehendak dan kemauan yang sama. Oke. Itu Kang Indra ya. Baik Pak Haji. Nah, itu berarti deket-deket nih Pak Haji ya. Ya. Saya ingin menggali sedikit tentang nasionalisme Ya. tadi. Bagaimana dengan patriotisme nih Pak Haji? Tentu kalau nasionalisme ini supaya terpelihara dengan baik, ya harus memiliki jiwa-jiwa patriot yang bisa mempertahankan nasionalisme kita tadi. Oke. Ini mungkin lebih banyak pada aspek bersikap berperilaku. Salah satunya adalah kita harus memiliki jiwa yang punya jiwa patriot. Dia nggak pernah lagi berpikir. Kalau dalam konteks ASN, mohon maaf ya, pejuang-pejuang bangsa yang memiliki jiwa patriot tinggi nggak pernah bilang berapa sih saya dibayar? Oke. Atau yang paling sederhananya, waktu kita ada Sumpah Pemuda, saya pastikan mereka itu tidak ada yang nanyain ada SPPD-nya. Nah itulah kayak gitulah. Karena memiliki spirit nasionalisme, patriotisme tadi. Baik, teman-teman, berarti kita sudah dapat satu highlight di sini bahwa nasionalisme adalah bentuk kecintaan tertinggi ya. Levelnya udah terus tinggi banget ya Pak. Iya dong. Oke. Nah, yang kedua Pak Haji, saya ingin tahu nih. Karena memang nasionalisme itu memang sebuah ideologi. Yes. Dan Pancasila pun sebuah ideologi. Nah, sebelum itu kita ingin tahu dulu nih, apa sih Pancasila, definisinya dan
Bagaimana kita memandang itu, Pak Haji? Baik. Nah, tentu setiap negara tuh ada punya rasa nasionalismenya masing-masing. Dan nasionalismenya masing-masing itu memiliki pedoman-pedoman untuk bagaimana bermasyarakat, berbangsa negara. Oke. Ada aliran liberalisme, ada aliran mungkin yang kapitalis dan lain sebagainya, komunisme. Nah, kita ini pedoman untuk berbangsa, bernegara, bermasyarakatnya dalam rangka menjalankan nasionalisme Indonesia itu kita memiliki landasan ideologinya, yaitu Pancasila. Ini yang harus kita pahami. Jadi Pancasila itu kalau kita bisa cinta, setia kepada negerinya, tentu untuk melaksanakannya kita memiliki pedoman yang kita namakan tadi Pancasila tadi. 5 dasar, 5 nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pedoman berbangsa bernegara. Oke. Jadi Pancasila dia kedudukannya seperti manual book ya, Nah, bagaimana kita berbangsa, mengaplikasikan atau ya pandangan hidup ya dalam berbangsa dan bernegara. secara formal dia sebagai pandangan hidup, gitu ya, sebagai dasar negara, sebagai ligatur, kemudian juga sebagai pemersatu bangsa, bahkan dia sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke. Nah, tentang tadi Kang Indra bilang manual bangsa, mungkin saya akan uraikan sedikit Kang Indra. Apa sih maksud dengan manual bagi bangsa Indonesia itu? Begini. Jadi Pancasila ini manual bagi bangsa Indonesia ya, dalam rangka mencapai cita-citanya, yaitu ingin membangun sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kita pahami persis negeri kita ini bukan negeri yang dibangun atas dasar persamaan agama, persamaan budaya, atau persamaan suku bangsa dan lain sebagainya. Kita paham betul Sabang sampai Merauke, Nianga sampai Pulau Rote ada ribuan pulau. Dan di situ banyak sekali berbagai macam suku bangsa, berbagai macam budaya, sangat beragam sekali. Mestinya ini dijadikan sebuah kekuatan mestinya. Dan tentunya supaya ini menjadi kuat, perlu ada unsur perekat. Perekatnya apa? Yaitu alhamdulillah di negeri ini hampir semua memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini udah kita poin satunya di situ. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau sudah kita sepakat sebuah bangsa ini bahwa kita ini percaya terhadap adanya Tuhan, kemungkinan insya Allah nantinya ini Kang Indra ya, dia akan menghargai keberagaman tadi. Karena keberagaman itu sesungguhnya adalah kehendak dari Tuhan. Kita berbeda-beda lah. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada modelnya gini. Tetapi sama, semua adalah manusia. Karena kita sudah sama-sama manusia, maka kita akan saling menghormati. Kemanusiaan di sini yang adil dan beradab. Maka tadi kalau sudah menghargai pasti akan beradab. Dan kalau sudah beradab tidak akan sulit sebenarnya. Kita akan membangun persatuan dalam konteks persatuan Indonesia. Nah, kalau sudah bersatu, sudah menghargai, sudah bersatu, percaya sama Tuhan, gitu ya. Maka insya Allah orang-orangnya mungkin akan bijak dalam berperilaku tadi, baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dan saya pastikan orang-orang bijak pasti berperilaku adil tadi. Itu mungkin kalau secara manual, tetapi basis dasarnya ya itu tadi percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua dia harus mewarnai ke sila-sila yang lain. Gitu Kang Indra ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya Pancasila ini sudah komprehensif sebagai panduan bagaimana kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pertanyaannya satu aja. Sudahkah kita melaksanakan atau belum? Ini yang menjadi pemikiran kita. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita para sipil negara. Dan mudah-mudahan Anda kalau menjalankan itu Anda menjadi model di masyarakat. Gitu. Jadi gini Pak Haji, salah satunya nih untuk saya kalau pertanyaan itu Pak Haji tujukan ke saya, mungkin hal pertama yang saya akan lakukan adalah saya tidak mau menjadi eksklusif. Ketika saya menjadi ASN, maka saya akan melakukan segala sesuatunya itu sama seperti warga masyarakat yang lain, gitu. Nah ini yang mungkin harus teman-teman pahami semua ya Pak Haji ya.
bahkan mungkin lebih Kang Indra. Iya, iya. Karena kita ini adalah orang yang akan melayani masyarakat. Betul, betul. Tentu kita bisa menjadi model, Ya. bisa bagaimana menjadi seorang pelayan masyarakat yang bagus itu, Ya. sehingga dicontoh oleh orang-orang. Oke. Jadi role model lah ini Ya. anak bangsa yang berpancasila tuh kayak begini. Iya. Mirip Kang Indra yang aparatur sipil negara. Keren kan lo kayak gitu. Ya, ya, siap, Pak Haji. Intinya kita tidak mengeksklusifkan dan tidak mau eksklusif. Persis gitu ya. Gitu, melayani dengan hati. Oke. Do something better for Indonesia. Baik Pak Haji, ini di penghujung podcast kita, di penghujung acara kita, mungkin ada yang Pak Haji mau sampaikan nih terkait nasionalisme ke teman-teman di peserta latsar di luar sana, entah dimanapun mereka berada. Silakan Pak Haji. Teman-teman, saudara-saudaraku, semua peserta atau calon pegawai negeri sipil yang akan nanti mengikuti pelatihan latsar ini, Ya. saya berharap banyak pada Anda karena Anda adalah generasi masih muda yang akan menjalankan negara ini di kemudian hari. Mungkin Anda lah para pemimpin bangsa itu. Maka terletak di pundak Anda lah, Anda bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam fungsi Anda pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Di tengah-tengah gempuran globalisasi, ada radikalisasi, ada orang dari pluralisme dan lain sebagainya sekarang ini, dan bagaimana Anda tetap konsisten sebagai 3 fungsi tadi. Dalam fungsi pelayan publik, bagaimana Anda berbicara tentang profesionalisme, tidak diskriminasi, ya, kemudian berikan yang terbaik sebagai pelaksana kebijakan publik. Anda bekerja berbasiskan nilai-nilai kepublikan, bagaimana Anda membangun kepercayaan masyarakat terhadap ASN kepada pemerintah. Sebagai perekat pemersatu bangsa, Anda juga harus tetap tadi loyalitas hanya pada negara, bukan pada siapapun. Anda harus menciptakan damai di lingkungan Anda. Dan kemudian yang terakhir ini penting banget buat Anda bagaimana menjaga keutuhan kehidupan berbangsa. Saya kira itu saja mungkin dari saya Kak Ida. Tetap satu saja, do something for better Indonesia. Oke.